Kamulah yang membuat aku jadi marah. Pergi! Pergi kalian! Jangan ganggu aku! Sabar kakak, sabar ya, kakak. Pergi, pergi kalian. Akhirnya, Dewi Serigala datang dan menghentikan amukan ayah angkat mereka, siluman serigala Segawon Lanang, yang nyaris mencelakai kawanan siluman serigala lainnya. Padahal, para siluman itu sama sekali tidak bersalah. Mereka datang karena mendengar keributan dan auman Segawon Lanang yang terdengar seperti jeritan kesakitan yang dalam. Mereka mengira Segawon Lanang tengah terluka atau menderita, dan ingin membantu. Namun, yang mereka temui justru luapan emosi yang membabi buta. Segawon Lanang tak mampu membedakan mana kawan dan mana lawan. Dalam kepungan itu, akhirnya ia mengaku bahwa dirinya sedang dilanda masalah pribadi yang rumit dengan Prabu Baka. Dan ia tidak ingin siapapun ikut campur dalam urusan tersebut, seberapa dekat pun mereka. Terlalu... Kepergian mereka sangat merugikan kita, Sang Prabu. Karena ada berita baik tentang keadaan Malawapati. Kenapa? Saat ini Malawapati sedang dirundung kemelut, Sang Prabu. Karena ditinggal oleh Pangeran Angling Kusuma dan Raden Danurwenda. Dan juga Dewi Sukesi. Angling Dharma nelangsa, Sang Prabu. Malawapati lumpuh. Ini kesempatan baik untuk menyerang Malawapati. Tapi bagaimana menggunakan kesempatan ini? Kalau Segawon Lanang dan seluruh manusia serigala dan ketiga putri Sang Prabu meninggalkan Sawo Pitu. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Bagaimana kalau kita panggil mereka? Iya, cepat. Baik, Sang Prabu. Panggil mereka dan bilang aku minta maaf. Di tempat yang berbeda, setelah pertempuran usai, Pangeran Angling Kusuma bersama Tumenggung Gardapati dan sisa pasukan yang selamat tengah dalam perjalanan kembali menuju Paranggumbharjo. Namun, langkah kuda mereka terhenti ketika Pangeran Angling Kusuma melihat sesuatu di tanah, sebuah jejak yang mencurigakan. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, sang pangeran dengan tegas meminta agar dirinya tidak lagi dipanggil dengan nama Pangeran Angling Kusuma. Ia ingin tetap dipanggil Banyu Aji, demi menjaga penyamarannya agar tidak terbongkar. Setelah semua menyepakati permintaan itu, Banyu Aji pun menjelaskan bahwa jejak di tanah itu adalah bekas roda kereta perang. Artinya, sekelompok pasukan musuh tengah bergerak menuju Paranggumbharjo. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera mempercepat perjalanan untuk pulang dan bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Mundur! Cepat! Mundur! Hebat benar pemuda itu. Batik Madrim tak dapat menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar kabar yang disampaikan oleh salah seorang senopati. Kabar itu begitu menggemparkan, putranya, Ramaja Gandhi, dikatakan telah menghamili seorang gadis. Bukan hanya memalukan, tetapi juga mencoreng kehormatan dan nama baiknya sebagai patih kerajaan Malawapati. Awalnya, Batik Madrim mengira itu hanyalah isu tak berdasar. Namun penjelasan dari Senopati Dharmayuda membuatnya tak bisa mengelak. Sang gadis ternyata diantar langsung oleh Begawan Sidik Mulia, gurunya sendiri, sosok yang tak mungkin membawa fitnah atau dusta.
Dan yang lebih mengejutkan, gadis itu kini datang dalam keadaan hamil besar. Usia kandungannya sudah memasuki 3 bulan. Batik Madrim pun dicekam kegelisahan. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa sang guru, Begawan Sidik Mulia, tidak pernah menyampaikan hal ini sebelumnya. Padahal, belum lama ini mereka baru saja melakukan kontak batin. Apakah ada sesuatu yang sengaja Bunda, jadi apakah kita... Maafkan Bunda, putriku. Kita harus mundur. Batik Madrim, kau boleh bangga mengalahkan aku. Tapi lain kali, aku pasti bisa mengalahkanmu. Ayo, putriku. Hingga saat ini, Lokahita masih berada di dusun itu. Ia menanti kedatangan Gagak Gangsar yang belum juga menunjukkan batang hidungnya. Padahal, seharusnya Lokahita sudah meninggalkan dusun tersebut untuk menjalankan tugas penting dari Prabu Angling Dharma, membawa pulang Raden Danurwenda. Namun, seorang tokoh desa menahannya. Ia tak ingin Lokahita pergi begitu saja. Warga desa merasa cemas jika kepergian Lokahita justru membuka celah bagi para berandal untuk kembali menyerang. Para penjahat yang selama ini mengaku sebagai kawanan Gagak Gangsar telah membuat hidup warga dalam ketakutan. Keberadaan Lokahita di desa itu bukan hanya memberi rasa aman, tapi juga membawa harapan. Sosoknya yang tegas dan bijak membuat keresahan warga perlahan mereda. Mereka merasa dilindungi, merasa diperhatikan. Karena itu, melepas Lokahita pergi, bagi mereka, seperti kehilangan satu-satunya pelindung yang tersisa. Iya. Itulah yang membuat saya terpaksa tinggal di sini. Ratu Pandulu, kamu masih beruntung. Kalau saja ramalanku tentang pertarungan ini aku tidak harus mengalah, kalian pasti mati oleh senjata andalanku. Selamat tinggal, Nyi Ratu. Sara akhirnya memerintahkan pasukannya untuk kembali menyerang desa dan menjarah segala barang berharga yang bisa mereka temukan. Ia memberi instruksi khusus agar pasukannya tetap mengaku sebagai bagian dari kawanan Gagak Gangsar. Nama itu sengaja dipertahankan karena telah menjadi momok menakutkan di mata masyarakat. Di balik itu, Hanusara menyusun siasat licik. Ia berniat menciptakan teror atas nama Gagak Gangsar, hanya untuk kemudian muncul sebagai pahlawan yang membasmi kelompok tersebut. Dengan cara itu, rakyat akan melihat Hanusara sebagai penyelamat, bukan pelaku. Momok itu ia ciptakan sendiri, hanya untuk digantikan dengan namanya. Semua ini dilakukan demi ambisinya, agar nama Dusun Randu Alas menjadi besar, dan seiring dengan itu, nama Hanusara pun menjulang tinggi sebagai tokoh agung di mata rakyat. Kalian mengerti?
Setelah pertempuran usai, seluruh warga desa Randu Alas berkumpul malam itu di balai desa. Suasana dipenuhi kelegaan dan rasa syukur. Kami Tuo, sesepuh desa, mewakili seluruh warga, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lokahita atas jasanya melindungi desa dari kehancuran. Namun meski demikian, kami Tuo masih diliputi kekhawatiran. Bagaimana jika Hanusara kembali dan menyerang lagi? Kekhawatiran itu kami sampaikan, dan Lokahita pun menenangkan hati kami dengan penuh keyakinan. Ia berkata bahwa kemungkinan Hanusara kembali sangat kecil. Tapi sekalipun itu terjadi, maka Gagak Gangsar yang sejati, Ki Randu Alas, serta para muridnya pasti akan bangkit dan melawan. Selama kita bersatu, kata Lokahita, kejahatan apapun pasti bisa dikalahkan. Ucapan itu memberi harapan. Malam itu, kami tidak hanya merayakan kemenangan, tapi juga menyalakan kembali semangat untuk menjaga desa dengan kekuatan kebersamaan. Akan aku bangun apa yang aku impikan. Kakang, Tidak ada yang tahu kalau kamu kesini. jangan khawatir. Tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Sebab, kalau salah satu dari mereka tahu bahwa di sini kita menyimpan harta karun, maka malapetakalah yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Mereka sedang giat latihan ketika saya kesini. Lalu, kenapa kamu kesini? Ingin tahu apa yang akan Kakang lakukan dengan harta karun ini? Dengan harta karun sebanyak itu, Hanusara berniat membangun sebuah benteng yang kokoh sekaligus markas utama bagi dirinya dan kelompok kecilnya. Rencana ini muncul setelah kekalahan memalukan yang ia alami beberapa waktu lalu. Hanusara sadar, tanpa pertahanan yang kuat dan pasukan yang solid, kekalahan akan terus mengintai. Ia sangat yakin, jika ia memiliki benteng yang strategis dan mampu merekrut lebih banyak prajurit, maka kekalahan tidak akan pernah terulang lagi. Gagasan itu pun disetujui oleh satu-satunya sekutunya saat ini, si Rupa Kenca. Ia mengangguk setuju dan berkata bahwa sebanyak apapun harta tidak akan ada gunanya jika tidak digunakan untuk membangun kekuatan yang benar-benar kokoh. Dua tokoh ambisius itu kini bersatu, dengan satu tujuan, membangun kekuasaan dari balik dinding batu dan nyala dendam yang belum padam. Balapati, siap? Siap yang mulia. Dari Hanusara.